نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما نحى في دوح حمام على رسول العرب وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد فيا أيها الإخوة وأيتها الأخوات نحمد الله تعالى على هذا اللقاء على هذه الفرصة لنتعمق في الدين من خلال محاولة تأدبنا مع العلم بنظر إلى منظومة أبي إسحاق الإلويري. وفي اللقاءات الماضية قد درسنا البيت الأول إلى البيت العاشر إذ قال فيه الإمام الإلبيري تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خضر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حدك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجل ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويقسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. Nah, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bacaan ke bait ke-11, bait ke-11 sampai bait ke-15. Nah. Fadal akh Oka. نعم أستاذ. هو العذب المحندس ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. Ilmu itu bagaikan pedang tajam dari India yang tidak akan tumpul. Dengannya kau bisa menebas bagian tubuh musuh yang Nah, barakallahu fiik. Jadi al-adbu adalah as-saif, pedang ya. Dan pedang baru bisa disebut sebagai al-adbu itu syaratnya kalau dia tajam, mudah menebas. Kemudian al-muhannad itu dari kata Hind, India. Jadi dulu pedang yang terbaik itu adalah pedang yang berasal atau buatan India gitu. Ya, terkadang mungkin saat orang hendak memotong hewan kurban misalnya, kadang itu orang ragu, khawatir. Saya nanti menyakiti hewan nggak ya? Hewan yang mau saya sembelih tersakiti apa nggak ya? Karena golok saya kurang tajam dan lain sebagainya. Tapi jika goloknya itu biasanya sudah dicoba untuk memotong plastik atau minimal untuk memotong kertas, bisa putus dengan mudah, maka orang tidak akan ragu lagi tentang ketajamannya. Dia akan memotong hewan kurban dengan penuh kepercayaan diri. Nah, begitu juga orang kalau punya ilmu, dia tidak akan ragu ketika tiba-tiba diminta untuk mengajar, tiba-tiba disuruh menyampaikan khutbah, atau ketika diajak diskusi. Dan kalau sudah menyampaikan argumen atau menyampaikan pendapat, maka lawan bicara akan terdiam, seperti orang yang dipenggal kepalanya, nggak bisa jawab, gitu ya. Misalnya Syekh Ahmad Didat, gurunya Dr. Zakir Naik, itu pernah ditanya misalnya, bagaimana perasaan Anda jika nanti setelah mati Anda dapati bahwasannya surga dan neraka itu tidak ada? Maka dengan cepat beliau berpikir dan menjawab bahwa ya perasaan saya tidak akan lebih buruk daripada kalau Anda dapati ternyata akhirat itu ada gitu. Nah, contoh lagi Buya Hamka, ketika ada orang yang berkata kepada beliau, saya pergi ke Arab Saudi, ternyata di sana saya masih menemukan pelacur gitu.
Maka Buya Hamka dengan cepat menjawab, saya pergi ke New York, Amerika, gitu ya. Tapi di sana saya tidak menemukan pelacur. Jadi kemanapun seorang pergi, itu dia akan bertemu dengan apa yang dia cari. Kalau yang di pikiran Anda adalah hal-hal yang kotor, ya Anda akan ketemu dengan hal yang kotor. Jadi kalau yang Anda cari adalah hal-hal yang baik, ya Anda akan ketemu hal yang baik. Ya, maka ilmu ini sangat kita butuhkan supaya kita bisa membungkam orang-orang sekuler, musuh-musuh Islam yang suka berbicara tentang agama Islam semau mereka sendiri. Sekarang kan banyak ya orang yang pemikirannya rancu tapi bebas berbicara di internet, apalagi kalau yang lagi terkenal, lagi naik daun, ya kadang suka ngomong semau mereka sendiri. Maka di sini perlu para penuntut ilmu itu nanti meluruskan ucapan-ucapan mereka yang keliru. Itu selanjutnya, maka Kanzun lisan hafif hamdi jadi sukunta. Kamu adalah perlu bertiuri dengan libab dan menyertai manapun. ya. Wa kanzun la takhafu alaihi lissan. Khafif ya. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ilmu adalah harta karun yang tak perlu kau takut dia akan dicuri. Ringan dibawa dan menyertaimu dimanapun kau berada. Ilmu adalah harta terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Nilainya serupa dengan harta karun yang sangat mahal harganya, melebihi harga mobil termewah atau rumah termegah yang bisa dimiliki oleh seseorang saat ini. Akan tetapi, meskipun dia sangat istimewa seperti itu, sangat berharga, Anda tidak perlu khawatir bahwa harta itu akan dicuri. Gitu. Nah, suatu hari, ada salah satu murid saya yang masuk ke kelas itu memakai helm. Ya, sebenarnya udah beberapa kali sih dia masuk kelas dengan keadaan masih pakai helm gitu. Maka di hari itu saya tiba-tiba punya keinginan untuk ngisengin dia gitu, untuk mencandain dia gitu. Ya, saya tanya gitu. Akhi, antum kenapa masuk kelas masih pakai helm? Maka dibilang kalau ditaruh di parkiran takut dicuri Ustaz, takut diambil orang. Saat itu saya bilang, nah itulah kalau harta itu antum harus jagain dia. Beda sama ilmu. Kalau ilmu dia menjaga antum. Maka sebagaimana antum eh, berusaha untuk menjaga harta dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya antum juga sungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Dan minimal kalau masuk kelas, kalaupun mau bawa helm, helmnya dicopot dulu, pegang pakai tangan, jangan dipakai masuk kelas gitu. Ya, sejak saat itu helmnya ditaruh di bawah. Gitu. Saya nggak melarang dia membawa helm ke kelas, tapi ya minimal dilepas begitu kan. Ya, ada yang lebih unik lagi. Ada tetangga itu rela minjem uang ke peminjaman online, pinjol gitu ya, yang tentunya berbunga. Demi apa? Demi membeli satu helm yang harganya itu sekitar 7 juta atau 8 juta gitu. Setelah dia beli, dia pakai. Tapi uniknya ketika turun hujan, helmnya dia lepas, dia masukin ke dalam baju. Dia lindungi helmnya. Harusnya helm itu dipakai untuk melindungi kepala pengendara motor gitu kan. Tapi ini malah pengendara motornya yang melindungi helmnya. Terbalik. Pas ditanya kenapa kok begitu? Ya, sayang nih helm mahal. Ya. Nah itu harta ya. Harta itu biasanya yang punya harta harus melindungi dirinya. Harus melindungi hartanya. Tapi kalau ilmu, ilmu itu yang melindungi seseorang dari berbuat maksiat, dari perbuatan yang tercela, gitu, dari kesalahan. Maka
Kita harus semangat untuk mengumpulkan ilmu, sebagaimana kita sangat bersemangat untuk mengumpulkan harta. Gitu. Barakallahu fikum. Ya, dan di antara faedah dari menghafal ilmu adalah menjaga seseorang dari kepikunan dan dari sifat kekanak-kanakan di masa tuanya. Antum kalau ngumpulin harta, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tiba masa tua, pikun-pikun aja gitu. Tapi beda kalau yang antum semangat untuk kumpulkan adalah ilmu. Ilmu itu bisa menjaga antum dari kepikunan dan dari sifat kekanak-kanakan. Ini berdasarkan ucapannya Ibnu Abbas. Man qara'al Qur'an la yuraddu ila ardalil umur. Siapa yang mau membaca Al-Quran, maka dia tidak akan dikembalikan kepada usia terendahnya. Artinya orang ketika udah tua, udah kayak kakek kan, biasanya sifatnya kembali ke kanak-kanakan, seperti anak kecil tingkahnya gitu. Nah, orang yang suka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia akan dijaga dari kepekunan dan dari sifat kanak-kanakan. Dalilnya mana? Ini dalilnya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam rupa sebaik-baiknya, thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia pada tempat yang paling rendah. Di antara tafsiran tempat paling rendah itu tadi sifat kanak-kanakan. Makanya illal ladina aman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya orang yang membaca Al-Quran akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kepikunan seperti itu, atau dari sifat kekanak-kanakan ketika di masa tuanya. Kalau ada yang tetap pikun misalnya, tapi kalau rajin baca Quran, insya Allah pikunnya nggak separah orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Ya, kita lihat kayak Syekh Ibnu Utsaimin itu sampai rambutnya memutih masih bisa menyampaikan ilmu. Kita lihat yang sekarang masih hidup, misalnya Syekh Soleh Al-Utsaimin, dia juga rambutnya sudah banyak yang putih, jenggotnya sudah banyak yang putih, tapi dijaga dari kepekunan. Hafalannya masih kuat luar biasa. Maka di antara rahasia untuk terjaga dari kepikunan atau dari kekanak-kanakan di masa tua dengan terus mempelajari ilmu. Barakallahu fikum. Lanjut, oke. Ya, nah Ustaz. 13. Yazidu bikafratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan. Ilmu makin berkah dengan sering diinfakkan. Jika iarat. Nah, barakallahu fik. Ilmu itu akan bertambah dengan sering diinfakkan. Gimana cara menginfakkan ilmu? Gimana cara menginfakkan ilmu? Dengan cara? Mendakwahkan. Ya, diajarkan kepada orang lain. Mengajarkan. Kan ya? Ilmu akan bertambah dengan sering diinfakkan, dengan sering diajarkan kepada orang lain, dan akan semakin berkurang jika kau genggam erat. Ilmu jika diajarkan nggak bikin seorang guru jadi bodoh karena ilmunya berkurang. Justru dengan ngajar itu maka ilmunya makin kuat dan makin bertambah. Ada seorang tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in yang bernama Makhul Asyami. Makhul Asyami mengatakan, "Dakhaltu Syam wa ana a'lamun nas bil hisab." Aku masuk ke negeri Syam dalam keadaan sebagai orang yang paling paham tentang ilmu warisan. Falam us'al anhu hatta unsid. Lalu kemudian di negeri Syam itu tidak ada yang bertanya kepadaku tentang masalah ilmu waris. Sampai akhirnya aku lupa ilmu tersebut. Ya, itu bahayanya kalau ilmu itu tidak diajarkan, tidak diulang-ulang. Ilmu yang pernah kita pelajari, kita pahami dengan baik, bisa kita lupakan. Maka salah satu cara menjaga ilmu agar tidak lupa adalah dengan diajarkan.
Syekh Dr. Uthman Al-Khamis berkata, awal mustafid min ayyi darsin huwa man yulqid darsa. Orang pertama yang dapat faedah dari suatu pelajaran apapun adalah orang yang menyampaikan pelajaran itu sendiri. Kenapa? Li'annahu bitikrari wa yahfad wa huwa aidan ya'tabir wa huwa aidan kama yuqaddimu nushan linnas au ta'liman linnas wa yu'allimu nafsahu wa yansahu li nafsihi. Karena dengan mengulang penyampaian pelajaran yang sama, akhirnya sang guru itu menjadi hafal pelajaran. Dan dia juga ambil ibrah dari pelajaran yang disampaikan. Dan dia juga sebagaimana ia menyampaikan nasihat untuk orang lain dan mengajari orang lain di saat yang sama, dia sedang mengajari dirinya sendiri dan sedang menasihati dirinya sendiri. Ya, Ana mengajarkan durus minal Quran ini di misbah, di masjid, di orang lain juga gitu. Sehingga akhirnya banyak pelajaran yang tadinya sudah saya lupa bisa saya ingat lagi dan saya hafal gitu. Iya. Dan terkadang seorang guru itu juga tidak sempurna dalam semua sisinya ya. Kadang keliru menyampaikan penjelasan dari suatu masalah. Tapi seiring berjalannya waktu dengan dia ngajar, maka akan terus ada perbaikan pada dirinya, pada akhlaknya, pada cara bicaranya, pada caranya menyikapi suatu masalah. Ya, jadi kalau guru Anda saat ini belum sempurna, bersabar atas hal-hal yang tidak menyenangkan dari dirinya. Gitu. Nah, guru juga kadang belajar. Guru itu setelah belajar ilmu, dia akan belajar caranya menyampaikan ilmu. Gitu. Ya, kadang juga guru itu bisa mengambil pelajaran dari kesalahan dia saat ngajar. Ya, misalnya ya, suatu ketika saya pernah menasihati seseorang agar kalau belajar nahwu itu belajarlah nahwu yang sistematis gitu. Dari buku semisal buku Mukhtarat atau Matan Ajurumiyah atau Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi gitu. Agar tidak mulai belajar nahwu itu dari mengi'rab ayat-ayat Al-Qur'an. Karena susah kalau begitu belajar nahwu kemudian langsung mengi'rab Al-Qur'an karena gaya bahasa Al-Qur'an itu unik gitu. Maka bagusnya adalah belajar dari semisal buku Ajurumiyah, Al-Muyassar dan Mukhtarat dan lain-lain. Nah, tapi ternyata metode mengi'rab ayat Al-Quran itu metode yang sekarang memang sedang dipelajari di kelasnya atau di tempat dia belajar. Dan ketika saya menyampaikan bahwa kitab silsilah yang dipakai itu ada kekurangannya, itu kurang sistematis atau kurang urut dalam mengajarkan ilmu nahwu. Maka jawaban beliau adalah Allah takdirkan buku itu yang harus saya pelajari saat ini. Jadi saya berusaha mensyukurinya. Dari situ saya sebagai guru ambil pelajaran ya. Saya jadi teringat juga sebuah kaidah, katanya la tasubbud dolam, la tasubbad dolam, walakin aslihil misbah. Jangan kau cela kegelapan, tapi perbaiki saja lenteramu. Itu kaidah dulu saya hafal banget, tapi lupa dan baru teringat ketika saya terjatuh pada kesalahan. Ya, seharusnya saya mengajarkan agar la tasubbad dolam, jangan kau cela kegelapan. Walakin aslihil misbah, tapi perbaiki saja lenteramu. Seharusnya saya mengajarkan agar fokus untuk mencari manfaat dari buku yang sedang dipelajari, bukan mengeluhkan kitab tersebut karena kitab tersebut tidak seperti kitab lain yang saya rekomendasikan. Ya. Kemudian, oke. Nah, 14. Falaula qad dzukta min halwahu ta'man la Walau tartat kedukta.
falau qad duqta min halwahu ta'man la sarta ta'alluma La'atharta. wajtahadta. Oh, La'atharta. la sarta. La 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 sarta ta'alluma wajtahadta. Andai kau telah benar-benar merasakan manisnya ilmu, niscaya kau akan mengutamakan belajar dan kau akan bersungguh-sungguh. Iya. Kalau udah ngerasain manisnya ilmu, maka seorang tidak akan menyia-nyiakan waktu senggangnya untuk hal lain. Mereka akan pakai buat belajar. Ini banyak teman-teman yang mondok di pesantren Al-Furqan dulu. Misalnya, Al-Furqan itu terkenal eh, pesantrennya air di sekitarannya itu asin gitu karena dekat laut ya. Airnya asin sehingga kalau pakai sabun itu sabunnya pun tidak berbusa. Pakai baju bajunya cepat kuning dan lain sebagainya. Makanan kurang enak. Tapi saya heran, Mbak. Banyak sekali orang yang berminat untuk belajar di sana. Dan juga banyak teman-teman yang eh, belajar di Yaman gitu ya dengan kondisi ya makan apa adanya, terus kadang juga ada teror serangan bom, kadang ada peluru dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka bisa betah tinggal di tempat yang seperti itu? Jawabannya karena mereka sudah merasakan betapa manisnya menuntut ilmu. Banyak juga teman-teman yang eh, satu angkatan sama saya di Libya itu ngekos, tinggal di kos-kosan yang sederhana banget gitu, yang ya ruangannya cukup sempit, mungkin ruangan 3 kali 4 itu, di situ ada lemari, ada kasur, ada ya peralatan makan dan lain sebagainya. Dalam satu ruangan yang sempit, tapi mereka sabar bisa sampai lulus. Ya kalau kita yang lihat kayaknya, aduh kasihan banget gitu, tinggalnya di tempat seperti itu. Tapi mereka yang menjalani mungkin merasakan bahagia karena sudah merasakan manisnya nuntut ilmu, sehingga mereka siap untuk hidup kayak apapun. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, teman-teman beliau ada yang berdagang, ada yang bertani sehingga jadi orang kaya gitu. Tapi beliau memilih tinggal di masjid selagi Rasulullah SAW masih hidup. Tinggal di masjid, jadi orang miskin. Yang penting bisa belajar dengan Rasulullah SAW. Sampai terkadang beliau tuh saking laparnya itu tergeletak di jalanan dan dikira orang gila. Tapi beliau rela hidup seperti itu, yang penting bisa belajar. Dan beliau nggak keberatan dengan hidup yang semacam itu. Karena sudah merasakan manisnya ilmu. Ya, yang terakhir, oke. Ya, 15. Walam yashghalka anhu huwan muta'u Hawan, wala dunya. Ya, hawan muta'. hawan. Oh, yashghalka anhu hawan muta'u wala dunya bizukhrufiha futinta. Hawa nafsu yang ingin dituruti tidak akan menyibukkanmu dan kamu tidak akan tergoda oleh perhiasan dunia. Ya, orang kalau sudah merasakan manisnya ilmu, maka dia akan totalitas dan tidak akan disibukkan dengan keinginan hidup mewah, pengen punya mobil bagus, HP bagus, eh, alat-alat paling canggih, dan lain sebagainya. Seperti Imam Yahya bin Ma'in, ketika dapat harta warisan dari ayahnya yang sangat banyak, semua harta itu dipakai untuk beli kitab, dibelikan buku semuanya sampai habis uangnya. Tidak dipakai untuk menikmati atau mencicipi kenikmatan dunia. Kemarin hari Rabu kalau nggak salah, ya hari Rabu, Ustadz Erwandi Tirmidzi cerita bahwa eh, beliau alhamdulillah ketika di Madinah itu dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa fokus menuntut ilmu saja. Sehingga beliau bisa cepat lulus dari eh, doktoral beliau di Universitas Islam Madinah. Sedangkan banyak teman-teman beliau yang di sana sambil kuliah sambil ngurusi travel. Sedangkan travel itu ketika mau haji itu biasanya waktunya akan habis untuk ngurusi apa? Untuk ngurusi jamaah yang mau haji selama 3 bulan itu dia akan konsentrasi di sana.
sehingga nyusun tesisnya, nyusun disertasinya itu mereka terbengkalai. Tugas akhirnya nggak kepegang. Sedangkan beliau saat Erwandi itu ngajukan di awal semester 1, kemudian sidangnya itu di akhir semester 2. Ada jeda sekitar 9 bulan, kata beliau. Dalam jeda sekitar 9 bulan itu, beliau mampu menyelesaikan penulisan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer yang tersebar sekarang. Jadi orang kalau sudah dikasih rasa nikmat yang ilmu, maka dia nggak ingin untuk bermegah-megahan, tapi akan fokus untuk menuntut ilmu. Maka apapun profesi kita, teman-teman, ada yang guru mungkin, ada yang pedagang, ada yang apa, jadikan menuntut ilmu itu sebagai kerjaan utama. Profesi utama kita adalah thalabul ilmi. Sedangkan yang lain-lainnya adalah sampingan. Begitu. Dan jika memang seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa fokus belajar, maka hasil belajarnya akan lebih nampak. Tapi sekali lagi, kalau kita berada di kondisi yang tidak ideal, misalnya ya maisha yang pekerjaan yang di jalan itu berat, maka ya kita fokus mencari faedah dan hikmah saja dari kerjaan yang Allah titipkan pada kita, dan jangan memperbanyak mengeluh. Di dosen kami, Dr. Lo Al-Karim, beliau orang Sudan, dia pernah mengatakan, linnajihi alfu silah, walil fashili alfu udrin. Orang yang sukses akan punya 1000 senjata, sedangkan orang yang gagal, dia akan punya 1000 alasan. Jadi kita harus memperbanyak senjata untuk bisa sukses, dan jangan memperbanyak alasan untuk mengasihani diri sendiri. Gitu ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Jika ada pertanyaan, persilakan. Baik, jika tidak ada, kita akhiri. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ustaz Afwan mau nanya. Ya, silakan. Oke. Iya, terkait apa mencari ilmu Ustaz. Apakah boleh kita kalau ketika kita sibuk gitu Ustaz, jadi kita hanya mendengarkan ceramah dari YouTube gitu Ustaz, tidak langsung datang kajian karena keterbatasan waktu mungkin Ustaz. Iya. Apakah itu masih disebut sebagai penuntut ilmu atau hanya murojaah saja Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik. Ya, kalau yang saya pahami ya dari penjelasan para guru saya juga, bahwa man salaka thariqan, siapa saja yang menempuh suatu jalan. Thariqan itu diartikan jalan atau diartikan cara, itu bisa gitu. Jadi diartikannya siapa saja yang menempuh suatu cara apapun untuk bisa mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi menuntut ilmu tidak hanya dengan hadir di pengajian, bisa dengan baca buku, bisa mendengarkan uh, siaran radio atau rekaman pelajaran seperti yang dikasih di kampus Misbah begitu. Itu juga semuanya menuntut ilmu. Tapi kalau ditanya memang mana yang paling afdol ya yang duduk di masjid, mendengarkan pengajian secara langsung di masjid itu lebih afdol. Cuma kalau kondisi lagi tidak memungkinkan, maka mendengarkan pengajian dari kaset pun itu menuntut ilmu, membaca buku itu juga menuntut ilmu, diskusi sama teman tentang pelajaran itu juga ilmu, bertanya kepada orang juga menuntut ilmu namanya, dan semuanya itu insya Allah memudahkan jalan kita menuju ke surga. Begitu Kak, jadi kuncinya dikata torikon. Torikon itu cara, jalan. Jalan apa saja, cara apa saja yang untuk tempuh untuk bisa mendapatkan ilmu, itu memudahkan jalan untuk menuju ke surga dan disebut sebagai thalabul ilmi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Nah, Ustaz jazakallah. Baik.
Baik, kita cukupkan dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Amin wa iyyak.